فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Jazakumullahu khairan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan daripada kitab mulia dengan manhaj salaf yang ditulis dan diterangkan oleh Al-Ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan hari ini kita masuk pada bab 8, bab yang ke-8, prinsip dakwah salafiyah. Pemahaman dan keyakinan membutuhkan prinsip dengan tujuan agar kita tidak mudah goyah dan tidak mudah melenceng terbawa arus yang dapat menjauhkan kita daripada jalan yang lurus. Jadi hidup ini butuh prinsip. Dalam dakwah, ilmu dan keyakinan pun juga butuh prinsip. Yang dengan prinsip yang baik dan kuat akan menjadikan kita kokoh di atas prinsip yang baik tersebut. Sehingga di dalam bab yang ke-8 ini kita akan membahas apa saja prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang dengannya kita tidak mudah terbawa arus sehingga kita mudah kokoh di atas agama yang lurus. Yang pertama, prinsip dakwah salafiyah adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Prinsip pertama daripada dakwah salafiyah adalah mengembalikan umat ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Artinya, tatkala kita berdakwah, kita menyeru umat ini agar mereka kembali kepada Al-Quran. Kita menyeru mereka umat ini agar kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh. Dan tentunya pembahasan ini sudah panjang kali lebar kita membahas di dalam muqaddimah mulia dengan manhaj salaf. Sungguh kembali kepada Al-Quran dan sunnah nabawiyah yang sahih dan berkumpul di atas pemahaman salafus saleh dalam akidah, syariat dan akhlak adalah jalannya orang-orang yang beriman. Jazakumullah khairan Ustaz Rehan. Jalan yang baik yang hendaknya ditempuh oleh orang-orang yang beriman adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang sahihah serta berkumpul di atas pemahaman sahabat dalam setiap pembahasan, dalam setiap masalah. Baik itu di dalam masalah akidah, baik itu di dalam masalah hukum-hukum syariat, akhlak dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 115. Quran surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, artinya sudah ditegakkan hujah, disampaikan dalilnya, tetapi dia malah tidak mengikuti dalil, maka dalam bahasa ayat Al-Quran disebut apa? Membangkang. Luar biasa bahasa Al-Quran. Jadi dia tidak mau mengikuti yang sudah disampaikan dari hujah,
maka disebut dengan membangkang, disebut dengan pembangkangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia malah memilih jalan yang bukan ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman dari para sahabat, malah dia memilih jalan yang batil. Maka kami akan biarkan mereka leluasa di dalam kebatilan dan kesesatan mereka. Jadi malah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka selalu berada di dalam kebatilan, selalu berada di dalam kesesatan. Nuwallihi ma tawalla. Kenapa kok Allah membiarkan mereka tenggelam di dalam kesesatannya? Karena memang ini keinginan mereka sendiri. Pembangkangan itu artinya adalah ada keinginan dan kesadaran untuk menyelisihi. Maka ketika orang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, menyelisihi dan membangkang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla. Benar-benar kami jadikan mereka berpaling sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yaitu berada di dalam kesesatan. Setelah itu apa yang diberikan oleh Allah? Wa nuslihi jahannam. Dan mereka akan kami campakkan di dalam neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam ini adalah merupakan wasaat masira, merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Gimana ndak buruk? Isinya siksaan. Isinya siksaan dan tidak ada satupun kebahagiaan yang ada di dalamnya. Ya, tidak ada satupun kebahagiaan di dalam neraka Jahannam. Semuanya siksaan, semuanya keburukan. Semuanya adalah merupakan azab dan tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Maka Jahannam ini adalah merupakan seburuk-buruk tempat yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang membangkang ajaran Rasul dan berpaling daripada jalannya orang-orang yang beriman. Dan kita sudah memahami jalan orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Para sahabat, karena orang-orang yang beriman yang jelas keimanannya, yang telah dipuji oleh Allah secara nyata, pujian yang baik terhadap keimanan mereka adalah kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya. Membuat satu garis, khattan. Khattan itu artinya adalah satu garis. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membuat satu garis tersebut, ya, atau setelah membuat satu garis, beliau wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Dari satu garis tersebut beliau buatkan apa? Garis kanan, garis kiri dari garis tengah tersebut. Jadi beliau buatkan satu garis, kemudian kanan kirinya ditambahkan garis lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau membuat garis kanan kiri, tsumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jalan kanan dan kiri ini adalah merupakan jalan-jalan mutafarriqah yang akan menjadikan kita berpisah daripada kebenaran. Jalan-jalan mutafarriqah, jalan-jalan yang memisahkan kita, yang dapat menjadikan kita bercerai-berai. Mutafarriqah itu berpisah. Ya, mutafarriqah itu artinya apa? Tidak kembali bersatu. Itu namanya mutafarriqah. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Dari setiap jalan-jalan yang dapat memisahkan kebersamaan kaum muslimin terdapat syaitan. Terdapat syaitan yang akan memanggil kaum mukminin atau orang-orang yang berpaling dari jalan yang lurus tersebut untuk menuju ke jalannya. Jadi syaitan pun juga berdakwah. Syaitan pun juga berdakwah, tapi berdakwah kepada jalannya. Dan syaitan berdakwah bisa melewati dirinya dengan rayuannya, talbisnya, atau bisa melewati daripada manusia. Itulah yang kita kenal dengan ulama su.
ulama yang buruk, ulama yang tidak di dalam dakwahnya dibangun dari Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan ini sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu di riwayat yang sangat panjang, ya. Apa kata beliau Hudzaifah bin Al-Yaman? Dahulu manusia, ya, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Banyak bertanya tentang kebaikan. Nah, ini tambahan riwayat, ya. Jadi kita pengen sedikit menambahkan dalil yang menerangkan tentang adanya syaitan yang mengajak kepada jalannya, yang akan mengajak kepada golongannya. Ketika Hudzaifah bin Yaman mengetahui banyak manusia bertanya tentang kebaikan, malah beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu as'aluhu 'anil syarr." Namun yang ditanyakan oleh Hudzaifah bukanlah tentang masalah kebaikan, tetapi masalah keburukan, hal-hal yang buruk yang bisa menimpa kaum muslimin di kala itu. Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair. Wahai Rasulullah, dahulu kami berada di keadaan jahiliyah dan juga dalam keadaan kejelekan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan, yaitu agama Islam. Apakah setelah kebaikan yang ini, ya, kebaikan agama ini akan datang kejelekan? Maka Nabi SAW menjawab, iya. Jadi setelah kebaikan ada keburukan yang akan menimpa umat ini. Tentu Hudzaifah bertanya kembali kepada Nabi SAW, dan apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan? Iya. Jadi setelah kebaikan ada yang namanya nanti menimpa umat ini dengan keburukan, dan setelah keburukan ada lagi datangnya kebaikan. Kemudian, ya, Hudzaifah bertanya, apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan? Iya, tetapi di dalamnya ada asap. Jadi agama ini adalah agama yang tetap baik, tetapi ada asap yang apa? Sebagai sesuatu yang dapat mengaburi pandangan manusia. Ya, namanya asap kalau kita berada di jalan menjadikan pandangan itu tidak bisa melihat dengan jelas, ya. Maka akan ada asap. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya, apa asap itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu kaum yang membuat ajaran yang bukan dari ajaranku. Dan menunjukkan manusia kepada selain daripada petunjukku. Dia mengajarkan bukan ajaranku, dan dia mengajak manusia bukan kepada petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan memungkiri mereka. Kemudian aku bertanya, apakah setelah kebaikan ini akan datang lagi kejelekan? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Iya. Jadi setelah adanya kebaikan akan ada lagi yang namanya kejelekan dan keburukan. Kemudian Nabi SAW menerangkan keburukan tersebut adalah adanya du'atun ala abwabi jahannam man ajabaha ilaiha fadhuquhu fiha, ya, qadhafuhu fiha. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Keburukan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Ada du'at, yaitu dai-dai yang menyeru umat ini ke neraka jahanam. Nah, ini dia sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 115 tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Siapa mereka yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam? Mereka yang berpaling daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka meninggalkan jalan-jalan orang-orang yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Dan yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang berpaling dari ajaran Nabi dan orang yang berpaling daripada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang dimaksud dengan
para dai yang mengajak umat ini kepada neraka jahanam. Jadi kalau ada dai yang dia mengajak bukan untuk memeluk dan memegang teguh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya tidak dibangun di atas pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah du'atun ala abwabi jahannam. Du'at yaitu dai-dai yang menyeru umat ini untuk bisa dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Siapa mereka? Yang tadi, yang prinsip dakwahnya tidaklah berpegang teguh di atas sunnah Rasul dan juga tidak berpegang teguh di atas pemahamannya para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang ciri-ciri mereka, karena ketika itu Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang sifat mereka atau ciri-ciri yang ada dari diri mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu dari kulit-kulit atau golongan kita. Artinya dia datang dari golongan manusia ya. Dan berbicara dengan berbicaranya kita. Artinya bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa manusia, dari golongan kalian sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadisnya? Pegang erat-eratlah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Artinya janganlah kita menjadi pemberontak yang menyelisihi kebersamaan kaum muslimin dan menyelisihi daripada apa yang menjadi keputusan imamnya kaum muslimin. Maka ini adalah di antara hadis riwayat Hudzaifah bin Yaman yang selaras dengan firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi dalam hadis ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan laisa minha sabilun illa alaihi syaiton yad'u ilaihi. Tidak ada dari jalan-jalan yang menyimpang tadi dari garis yang sudah dibuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, garis kanan, garis kiri ya. Maka dari setiap jalan tersebut ada syaiton yang menyeru kepada mereka. Nah, seruan syaitan itu ada dua jenisnya. Entah itu dengan talbisnya, yaitu dengan dengan bisikan-bisikan syaitan yang datang kepada jiwa kita. Kemudian yang kedua, dakwahnya syaitan bisa melewati daripada ulama ulama yang di dalam dakwahnya tidak berprinsip kepada memegang teguh Al-Quran dan hadis dan tidak membangun dakwahnya di atas pemahaman salafus saleh, pemahamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah jalanku, yaitu jalan yang lurus tadi, dari garis tadi yang lurus, maka itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustaqiman, jalan Nabi itu adalah jalan yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabili, yang dengan jalan tersebut kalian akan berpecah belah daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian dengannya, yaitu dengan jalan tersebut yang lurus hendaknya kalian berpegang teguh agar kalian senantiasa dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan jalan kaum mukminin adalah wajib, dan mengetahui jalan orang-orang yang jahat adalah perkara yang dituntut, sehingga seorang muslim tidak terjatuh di dalam kesesatan tanpa dia sadari, sehingga jalan tersebut tidak bercampur baur. Artinya jalan yang di dalamnya adanya kesesatan dan jalan yang di dalamnya terdapat hidayah tidak bercampur baur ya. Kalau bercampur baur akhirnya apa? Hadirlah fitnah syubhat. Dan ini yang kita sudah bahas sebelumnya di poin yang bab yang ketujuh sebelumnya ini, sebelum kita masuk kepada prinsip dakwah salafiyah. Ya, bercampurnya keburukan dan kebaikan akan menghadirkan fitnah syubhat ya. Yang dengan fitnah syubhat itu akan membuat
prinsip Ahlus Sunnah menjadi lemah dan akan menjadikan pandangan Ahlus Sunnah itu menjadi kabur, buram, tidak terlihat jelas, bagaikan terdapat di dalam pandangannya itu adanya awan, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sayati nas yujadilunakum bi syubuhatil Qur'an." Ini dia. Akan datang manusia, sekelompok manusia yang mendebati kalian dengan syubhat Al-Qur'an. Lihat, syubhat Al-Qur'an yang dia pakai ayat Al-Qur'an, tapi tujuannya untuk bisa menghadirkan fitnah syubhat. Nah, ini kita tahu kemarin di poin yang ke-7 bagaimana sifat yang harusnya dimiliki oleh orang yang berada di atas pemahaman salafus saleh, yaitu adalah dia tidak mau mendengarkan syubhat dari ahlul ahwa dan ahlul syubhat. Ya, dia sendiri akan menyebarkan syubhat. Makanya di antara apa yang dilakukan oleh para ulama salaf dahulu, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan apa? Sekalipun yang ditawarkan, yang disampaikan adalah Al-Qur'an dan hadis, kata beliau apa? Jangan engkau sampaikan. Dia tahu yang akan menyampaikan adalah merupakan ahlu syubhat, walaupun yang disampaikan ayat Al-Quran, walaupun yang dibacakan adalah hadis Nabi, apa kata beliau? Jangan disampaikan. Kemudian di akhir kisahnya, apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala? Engkau pergi dari aku, atau kalau tidak, aku yang pergi dari engkau. Artinya apa? Beliau tidak mau memberikan kesempatan untuk jiwanya terdapat hadirnya fitnah syubhat, walaupun hanya kecil dan sedikit. Yang namanya fitnah syubhat ini menyambar, dan sambaran api yang kecil bisa menjadi besar. Dan ini diantara upaya para ulama memberikan contoh yang baik sebagai prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tidak memberanikan diri untuk menyampaikan dirinya atau melemparkan dirinya ke dalam syubhat. Kemudian kita lihat riwayat ini dari asar Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, akan ada sekelompok manusia yang mendebat kalian dengan syubhat Al-Quran. Maka hadapilah mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita melihat mereka sudah menebarkan syubhat yang banyak di tengah-tengah umat Islam, maka hadapilah mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhuzuhum bisunan, fakhuzuhum bisunan. Fa inna ashabas sunnah a'lam bi kitabillah. Karena sesungguhnya ashabus sunnah, yaitu orang-orang yang senantiasa berdalil dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka adalah orang yang lebih memahami Al-Qur'an. Artinya, di sini yang ingin disampaikan di antara faedah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika kita dihadapkan banyaknya fitnah, khususnya fitnah syubhat, apalagi yang berkaitan tentang masalah syubhat yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka kembalikanlah kepada ulama sunnah. Kepada ulama sunnah, yaitu ulama yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh ulama sunnah yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling memahami Al-Quran daripada golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita dihadapkan fitnah-fitnah syubhat, maka kembalikanlah kepada dokternya, kepada dokternya, yaitu pakar sunnah Rasul, yaitu kepada ulama-ulama yang memahami sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah diantara upaya untuk bisa mengobati penyakit syubhat, ya, khususnya syubhat Al-Quran. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata, bersabarlah ya di atas sunnah, atau jadikan dirimu sabar di atas sunnah. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, yaitu katakanlah sebagaimana para sahabat mengatakan, jangan sebagaimana yang ingin kita katakan, apalagi ini berkaitan tentang masalah agama. Tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan darinya. Artinya, ketika kita dihadapkan fitnah, maka bagaimana caranya agar kita bisa menahan diri daripada
tiupan, hembusan, goncangan fitnah tersebut, yaitu kembali kepada cara para sahabat di dalam menahan diri mereka dari segala goncangan fitnah dan ujian tersebut, ya. Sebagaimana mereka menahan diri dari keburukan, maka tahanlah diri kita pun dari keburukan tersebut, ya. Dan ikutilah jalan salafus saleh, karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Maka kalau kita pengen mendapatkan kecukupan di dalam perkara agama, sudah kita mencukupi dengan pemahaman dan ajaran yang diajarkan oleh para salafus soleh, yaitu para generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah generasi yang paling baik di dalam beribadah kepada Allah, maka cukupkan diri kita dengan apa yang dicukupkan oleh para sahabat di dalam beragama. Syekh Dr. Mustafa Hilmi mengatakan, apabila pada hari ini manusia mencari-cari jalan untuk bangkit, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali menyatukan jamaah mereka. Jadi kalau kita pengen menjadikan kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang kuat, dan kita ingin menjadikan agama kita ini selalu berada di dalam kemuliaan, maka tidak ada cara selain daripada menyatukan kebersamaan kaum muslimin. Ya, selama kalau kaum muslimin masih berpecah belah, tidak berada di dalam satu jamaah, maka kekuatan umat Islam ini tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah bersatu, ya. Menyatukan jamaah mereka, dan menyatukan jamaah tidak memiliki jalan kecuali Islam yang benar, ya. Maka masing-masing itu tidak bisa melahirkan ajaran dari setiap kelompok. Janganlah melahirkan ajaran kecuali yang betul-betul sudah ada dari ajaran Islam. Dan Islam yang benar sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Sekali lagi, pemahaman salafus soleh adalah pemahaman para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kesimpulan dari pijakan seorang salafi, ya. Kesimpulan dari seorang salafi. Maka ini adalah merupakan sebenarnya resum, ya, dari poin yang pertama ini, yaitu adalah ketika kita ingin bangkit, kita ingin berada di dalam kemuliaan, caranya adalah menyatukan jamaah kaum muslimin. Dan untuk bisa menyatukan jamaah kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam. Dan untuk bisa kembali kepada ajaran Islam, yaitu kita lihat prinsip-prinsip ajaran yang mereka ajarkan, yang mereka dakwahkan. Tidak ada prinsip yang terbaik di dalam ajaran Islam melainkan bersumber daripada Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus saleh, ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengumpulkan para sahabat di atas kebenaran, di atas akidah yang benar dan manhaj yang lurus, sehingga Allah Ta'ala mempersatukan mereka setelah mereka berselisih, ya. Mengumpulkan mereka setelah mereka berpecah belah, menguatkan mereka setelah mereka lemah, dan memuliakan mereka setelah mereka berada di dalam kehinaan, ya. Ketika kita ingin dimuliakan, kembalilah kepada ajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau metode dakwah yang telah digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengumpulkan para sahabat di atas kebenaran, di atas manhaj yang lurus, di atas agama Islam. Sebagaimana yang diperintahkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua, ya, berpegang teguhlah kalian semua pada talinya Allah tabaraka wa taala. Yang dimaksud dengan bihablillah, talinya Allah di sini adalah agamanya Allah. Dan kita lihat di akhir ayat Quran surat Ali Imran ayat 103, Allah menerangkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kepada kalian ketika kamu dahulu a'daan, saling bermusuhan di masa jahiliyah, fa'allafa baina qulubikum, dan Allah menyatukan hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi saling bersaudara, tidak lagi bermusuhan. Dan yang dimaksud dengan karunia Allah di sini adalah berpegang teguh dengan agamanya.
yaitu agama Allah tabaraka wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan yang bersumber daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka upaya untuk bisa mempersatukan hati kaum muslimin adalah mengembalikan mereka kepada ajaran agama Islam sesuai dengan pemahaman salafus saleh yang bersumber daripada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesailah pembahasan yang pertama daripada prinsip dakwah salafiyah, yaitu mengembalikan umat ini kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Kemudian yang kedua, prinsip dakwah salafiyah adalah berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Salafiyun ketika mewajibkan memulai dakwah dengan tauhid, ya, dan mengajak para dai, ustadz untuk memulai dakwahnya dengan tauhid, bukan berarti berpaling dari semua konsekuensi dan aplikasi tauhid, ya. Akan tetapi salafiyun menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas utama, memulai dari yang paling penting kepada yang penting, melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah dan amalan yang lainnya. Karena pada asalnya asas dakwah itu adalah tauhid. Sebagaimana Nabi, setiap Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada umatnya untuk mendakwahkan tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan setiap Rasul kami utus untuk datang kepada umatnya agar mereka menyeru untuk umatnya hanya beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri mereka beribadah selain kepada Allah tabaraka wa taala. Maka poin utama di dalam tauhid, di dalam dakwah adalah mulailah dari tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tauhid. Nah, tauhid secara bahasa artinya adalah menjadikan sesuatu hanya satu. Wahada yuwahhidu, tauhid. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Sedangkan menurut istilah, bahwasanya makna daripada tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal menjadikan kekhususan baginya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala esa di dalam perkara yang menjadi kekhususannya Allah Tabaraka wa taala. Apa saja kekhususan Allah? Dalam bentuk rububiyahnya, dalam bentuk uluhiyahnya, dalam bentuk asma dan sifatnya. Dan ini bukanlah trilogi tauhid yang sebagaimana dipahami oleh banyak orang. Lihat Wahabi di dalam tauhidnya mengajarkan tauhid yang beragam. Ini bukan tauhid yang beragam. Inti tauhid itu adalah satu, tapi jenis pembahasannya beragam. Jenis pembahasan rububiyah ini berbeda dengan pembahasan uluhiyah. Pembahasan uluhiyah dan rububiyah berbeda dengan pembahasan asma dan sifatnya. Ya, pembahasan ini jadi pengen buat ngopi ya. Masya Allah. Alasan pengen ngopi aja. Barakallahu fiikum. Bismillah. Masya Allah. Jadi rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat ini bukanlah dikatakan pada asalnya pembagian daripada tauhid. Ini adalah bagian daripada tauhid. Cuman untuk bisa memudahkan umat ini memahami apa yang menjadi pengkhususan Allah Tabaraka wa taala, maka dibuatlah poin-poin rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, karena untuk bisa memudahkan umat ini. Karena dahulu juga umat para salafus saleh ketika membahas tauhid, mereka pun juga menyebutkan penamaannya. Ada yang rububiyah, mereka mencakup dengan uluhiyah di dalamnya. Kemudian asma wa sifat, mereka ada yang membagi dua, ada yang membaginya satu, ada yang membaginya tiga. Dan ini hanya sekedar penamaan dan bukan menunjukkan bahwasanya betul-betul tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tidak, karena yang disembah di sini tetaplah satu. Cuman jenis pembahasan dalam tauhidnya ini saja yang berbeda. Ada yang di dalamnya pembahasan rububiyah, ada yang pembahasannya pengesaan kepada Allah. Kemudian ada yang membahas tentang masalah asma dan sifatnya Allah Tabaraka wa taala, karena asma dan sifat Allah pun juga bagian daripada tauhid. Karena bagian daripada tauhid. Maka
di sini yang dibahas itu adalah pengkhususan. Sehingga untuk memudahkan umat ini di dalam memahami, maka dibagilah pengkhususan tauhid kepada Allah terbagi menjadi 3. Dan kita akan mempelajari secara singkat. Ya. Secara singkat, ini enaknya buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Penjelasannya singkat tetapi sangatlah padat dan insya Allah mudah untuk dipahami. Kalau masih belum mudah dirasa untuk dipahami, berarti perkuat lagi doanya. Rabbi shrah li sadri, Rabbi zidni ilma, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Karena ilmu ini pada hakikatnya datang dari Allah, bukan dari guru, bukan dari kitab, tapi ilmu ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allamahul bayan, di banyak ayat menerangkan bahwasanya yang mengajarkan al-bayan, yang mengajarkan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah ya, yaitu mengimani bahwasanya hanya Allah saja sebagai Rabb, pencipta segala sesuatu, pengatur segala urusan, dan pemberi rezeki. Ya. Jadi dia pengatur dan juga pencipta, yang mengatur segala sesuatu dan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Maka ini masuk ke dalam jenis pembahasan rububiyah, pembahasan rububiyah. Dan orang dari kalangan umat ini banyak tergelincir di dalam pembahasan tauhid rububiyah. Karena banyak di ayat Al-Quran ataupun hadis kita melihat ketika orang-orang ini ditimpakan musibah, mereka langsung memanjatkan tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Firaun, dia ingat kepada Allah ketika sakaratul maut dan dia tahu sebenarnya untuk masalah uluhiyah siapa yang akan dia sembah, tetapi dia mengingkari yang namanya tauhid rububiyah. Dia mengatakan dia bisa menghidupkan yang mati. Ya, makanya dia mengatakan Rabbukumul a'la, bukan ilahukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian. Rabb kalian, Rabb itu kan artinya yang mengatur. Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rabb artinya adalah diantara maknanya yang mengatur, yang menciptakan. Jadi antara yang bentuk menciptakan adalah bisa menghidupkan, menjadikan manusia yang sebelumnya sudah tidak ada menjadi ada. Makanya dia mengatakan dengan kata Rabbukumul a'la, bukan ilahukumul a'la. Maka ini juga diantara hal yang bisa kita tadabburi dari perkataan Firaun dan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tatkala ditimpakan musibah oleh Allah Tabaraka wa taala, akhirnya mereka mengingat Allah. Mereka tahu siapa yang mereka sembah. Itu masuk di dalam perkara uluhiyah. Maka inilah pentingnya kita membahas pengkhususan hal-hal yang menjadi ciri khas di dalam beribadah kepada Allah. Banyak yang mereka tahu secara uluhiyah siapa yang akan mereka sembah, tapi mereka tergelincir di dalam perkara rububiyah, di dalam rububiyah. Mereka tahu yang memberikan rezeki ini adalah Allah, tapi mereka masih meminta kepada dukun. Nah, berarti cacat di dalam pembahasan mana? Rububiyah, karena yang mengatur, yang memberikan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Penulis di dalam pembahasan tauhid rububiyah mengutip firman Allah Tabaraka wa taala surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mengatakan ini merupakan ayat yang pertama, ada yang mengatakan juga ini adalah merupakan ayat yang kedua, tergantung daripada bagaimana dia memposisikan bacaan basmalah. Apakah basmalah ini bagian daripada surat Al-Fatihah atau tidak? Kalau dia mengatakan iya, berarti alhamdulillahirabbil alamin adalah merupakan ayat yang kedua. Tapi kalau dia mengatakan basmalah bukanlah bagian daripada surat Al-Fatihah, maka alhamdulillahirabbil alamin adalah merupakan ayat yang pertama. Makanya di dalam jenis bacaan pun juga nanti akan berbeda. Ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim. Nanti ada yang mereka waqaf,
ada yang mereka tidak wakaf, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, di an'amta alaihim, ada yang wakaf, ada yang tidak, karena menganggap itu bagian daripada satu ayat yang harus berhenti di dalam membaca ayat tersebut. Ada yang mengatakan tidak, karena tadi basmalah merupakan bagian daripada ayat yang pertama, sehingga di bacaan yang terakhir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini merupakan bacaan satu ayat. Nah, ini dia di antara perbedaan bacaan dan penilaian terhadap ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah ya. Sehingga nanti untuk lanjutan bacaan selanjutnya daripada surat Al-Fatihah akan ada perbedaan wakofnya, dan masalah ini masalah mukhtalaf mu'tabar, masalah yang diperselisihkan, yang sangat diakui oleh para ulama, sehingga dikatakan oleh para ulama ikhtilaf fihi wasi'. Ikhtilaf yang ada di dalamnya adalah merupakan ikhtilaf yang luas, sehingga masing-masing boleh mengambil mana pendapat yang dianggap kuat oleh dirinya sendiri, sesuai tentunya dengan apa yang dia cermati dari pembahasan yang disampaikan oleh para ulama rabbaniyin. Kemudian yang kedua, penulis mengutip firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Quran surat Al-A'raf ayat 54 ya. Hanya mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam dan tidak dapat menyelamatkan dari kekekalan yang ada di dalam siksaan api neraka. Karena orang-orang musyrik Arab pun menetapkan tauhid ini, namun dengan penetapannya tersebut tetap saja Rasulullah SAW memerangi mereka. Karena mereka tidak ada upaya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah secara mutlak dengan menunjukkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, seperti salat, seperti puasa, zakat, haji, jihad, doa, sujud, cinta, marah, bersumpah, pengagungan, rasa takut, rasa harap, meminta perlindungan, meminta pertolongan di kala sulit, kemudian tatkala menyembelih, bernazar, dan apapun yang dilakukannya yang diniatkan secara mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh ibadah tersebut masuk ke dalam kategori tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid uluhiyah. Artinya dia meniatkan apapun ibadah dan ketaatan yang dilakukan hanya untuk Allah, maka masuk di dalam pembahasan tauhid uluhiyah ya. Syirik dalam ibadah inilah yang telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Cukuplah sebagai contoh perginya seseorang atau beberapa kelompok orang ke kubur wali ya, habib, kiai dan yang lainnya, kubur yang dibangun dan diberi kelambu hingga kita saksikan mereka meminta kepada penghuni kubur tersebut. Mereka di dalam tauhid rububiyah tahu ya, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberikan perlindungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka cacat di dalam apa? Tauhid uluhiyah. Mereka masih meminta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang ada orang yang cacat di dalam tauhid uluhiyah dan juga cacat di dalam tauhid rububiyah. Maka inilah pentingnya kita membahas dua pembahasan ini, sehingga jangan sampai kita paham dari tauhid rububiyah tapi kita malah terjerumus di dalam keburukan daripada tauhid uluhiyah. Artinya dia tidak sempurna di dalam pelaksanaan dan mengaplikasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termaksud kewajiban dalam dakwah mengajak tauhid ialah mencintai ahlu tauhid, mencintai ahlu tauhid, dan menolong mereka dengan jiwa, harta, serta membenci musuh-musuh yang memerangi orang-orang yang berdakwah di atas tauhid. Kita membenci mereka.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia mendapatkan manisnya iman. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Maka seorang mukmin harus merasakan kelezatan iman ini. Man kana wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Di antara yang menjadikan seseorang dapat merasakan lezatnya dan manisnya iman adalah dia jadikan Allah dan Rasulnya yang merupakan yang paling dia cintai, yang paling dia cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai seseorang melainkan dia mencintai karena Allah. Maka yang diperhatikan saat ini adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cintanya Allah kepadanya. Maka ini yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin agar dia bisa merasakan manisnya, lezatnya iman, halawatal iman. Yang pertama dia jadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai melebihi siapapun itu. Kemudian yang kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintai melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang ketiga, wa ayakraha ayyauda fil kufur ba'da an qadahu Allahu min. Kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Yang ketiga adalah dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya, yaitu dari kekufuran tersebut, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ketika dia sudah diselamatkan daripada kekufuran, maka dia tidak mau lagi kembali kepada kekufuran tersebut. Dan orang ini adalah merupakan orang yang akan merasakan lezatnya iman. Maka cobalah kita mewujudkan 3 hal ini agar kita bisa merasakan lezatnya dan manisnya iman. Yang pertama adalah mendahulukan cinta kita ini kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian yang kedua, tidaklah kita mencintai seseorang melainkan cinta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, dia membenci untuk terjerumus di dalam kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia daripada kekufuran tersebut. Maka ini adalah 3 hal yang hendaknya kita upayakan melaksanakannya agar kita bisa meraih lezatnya dan manisnya iman. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Yaitu mengimani sifat-sifat Allah yang mulia dan nama-namanya yang indah menurut cara yang sesuai dengan keagungannya tanpa tahrif, yaitu merubah maknanya. Tahrif tanpa merubah maknanya, takyif tanpa menggambarkan sifatnya, kaifiyahnya, ini takyif. Takwil tanpa menyelewengkan makna daripada sifat yang memiliki makna sebenarnya. Ta'til menolak sifat-sifat tanpa ta'til, yaitu tanpa menolak sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tafwid yaitu menyerahkan makna dari suatu sifat Allah Subhanahu wa taala hanya kepada makna yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tatkala memahami sifatnya Allah tanpa tahrif, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa kemudian tafwid, ya. Tahrif, takwil, ta'til dan tafwid, ya. Seorang muslim, nah ini sudah kita bahas sebenarnya panjang lebar di pembahasan perbedaan kelompok ahlu sunnah dengan selain daripada yang mereka berpegang teguh di dalam
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami asma dan sifatnya Rasulullah, sifatnya Allah tabaraka wa taala. Kita sudah membahas tentang masalah sifat Murji'ah, kita sudah membahas tentang masalah kekeliruan kelompok Asy'ari, kita sudah membahas masalah kelompok daripada kekeliruan daripada kelompok Syiah dan seterusnya. Khawarij, Mu'tazilah, di mana kekeliruan mereka di dalam menetapkan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pembahasan yang sudah lebar itu, yang sudah sangat luas itu tidak lagi kita bahas di dalam pembahasan ini, karena pada asalnya kita hanya pengen menekankan akan kesempurnaan tauhid, ya, bahwasanya prinsip dakwah salafus saleh atau salafiyah yaitu adalah mendakwahkan manusia agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah di dalam segala hal yang masuk di dalam perkara tauhid, baik itu yang bersifat rububiyah, baik yang bersifat uluhiyah maupun yang bersifat asma dan sifatnya Allah tabaraka wa taala. Ahlu sunnah, ya, memiliki manhaj yang jelas dalam masalah tauhid asma dan sifat. Karena itu mereka menjelaskan kaidah-kaidah yang benar dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaihim tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Maka mereka semua menjawab, umirruha kama ja'at bila kaif, ya. Perilakukanlah sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya, dan janganlah engkau persoalkan, jangan engkau tanyakan bagaimana kaif, bagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya kita sudah memahami kaidah yang sederhana berkaitan tentang masalah asma dan sifatnya Allah tabaraka wa taala. Apa itu? Imani, ya. Pahami dan imani. Kita ketahui dan kita imani. Kita berilmu, Allah Maha melihat, Allah memiliki tangan, Allah memiliki ini dan itu. Kita berilmu, Allah memiliki itu semuanya, dan kita imani. Maka ini adalah diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan mengenai hadis-hadis sifat Allah, kita beriman kepadanya, membenarkannya, dan tidak menolak sesuatu pun darinya selama diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Allah memiliki kaki, Allah memiliki tangan, sudah kita mengimaninya. Kita mengimani, kita mengetahui bahwasanya Allah punya itu semuanya, dan kita mengimani tanpa kita panjang luas dan panjang lebar untuk bisa memberikan penjelasan tentang masalah tangannya Allah, kakinya Allah, dan seterusnya, ya. Sebagaimana generasi salaf mengatakan pondasi Islam tidak akan tegak kecuali dengan cara berserah diri, dan itulah yang disebut dengan taslim. Dan ini makna daripada Islam, taslim, ya. Maksudnya yaitu adalah menyerahkan dan tunduk kepada nas, dalil-dalil yang datang daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan, manusia yang paling banyak keraguannya ketika hendak meninggalkan dunia adalah ahlul kalam. Jadi untuk meninggalkan dunia aja dia ragu. Apalagi untuk bisa meninggalkan perdebatan daripada hal-hal yang dia tidak memiliki ilmunya. Maka itulah ahlul kalam yang disebutkan oleh penulis. Bahkan ini yang menyampaikan siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ini kadang-kadang ahlul kalam sering menukil perkataan daripada Imam Al-Ghazali, padahal Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pun juga tidak memuliakan namanya ilmu kalam, tidak meninggikan dan mendewakan daripada ilmu falsafah, ilmu filosofi, ilmu kalam. Beliau pun juga beliau mencela, tidak memuji tentang masalah ilmu kalam. Tapi kebanyakan orang-orang yang ahlul kalam, ahlul filsafat, ahlul falsafah, mereka mengambil pendapat Imam Al-Ghazali, padahal Imam Al-Ghazali tidaklah memuji ilmu kalam. Nah, ini yang mereka hindari mungkin penilaian daripada Al-Imam Al-Ghazali, atau mereka tidak mau mendengar dan mengambil pendapat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kemudian yang selanjutnya,
Ya, tadi kita sudah membahas tentang masalah tauhid uluhiyah dan rububiyah. Yang pada asalnya kalau rububiyah itu cacat, maka pasti akan kena kepada uluhiyah ya. Begitupun juga uluhiyah, satu dengan yang lain kalau rusak, maka yang lain pun juga akan menjadi rusak. Bukan hanya sekedar tahu siapa yang memberikan rezeki, mengenal siapa yang akan disembah, hanya sekedar tahu, maka tidaklah masuk di dalam uluhiyah. Seperti Firaun tadi yang kita kisahkan, dia tahu tapi hanya sebatas tahu, tetapi tidak ada pengesaan secara utuh di dalam ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sekedar tahunya itu tidak menjadikan dia selamat daripada siksaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah diantara upaya kita mempelajari tauhid, yaitu uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, agar kita bisa mentauhidkan Allah secara utuh, secara sempurna. Kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada dua prinsip. Pertama, bahwasanya Allah Ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak, seperti ngantuk, tidur, lemah, tidak mengetahui, mati, dan yang lainnya. Maka kita bersihkan sifat-sifat Allah, kita sucikan daripada hal-hal yang terdapat di dalamnya, di dalam keterangannya, yaitu adanya kekurangan yang dimiliki oleh Allah. Kita bersihkan semuanya sehingga tidak ada satupun kekurangan yang dimiliki oleh Allah. Ini prinsip di dalam asma dan sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, prinsip di dalam asma dan sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyamai sifatnya Allah. Artinya yang pertama, kita bersihkan dari hal-hal yang dapat yang dapat dipahami Allah itu terdapat sifat kekurangan. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah sempurna dan tidak ada kekurangan daripada asma dan sifatnya. Jadi yang pertama ini upaya membersihkan hal-hal yang dapat menjadikan nama Allah dan sifatnya terdapat kekurangan. Kemudian yang kedua, keyakinan, meyakini bahwasanya asma dan sifatnya Allah adalah merupakan asma dan sifat yang sempurna, yang tidak ada di dalamnya kekurangan. Jadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam asma dan sifatnya Allah, pertama upaya mensucikan. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya Allah daripada sifat dan asmanya adalah merupakan yang di dalamnya terdapat kesempurnaan. Sebagaimana di dalam Quran surat As-Saffat ayat 180 180 sampai 182. Quran surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Wassalamun, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb segala alam, segala semesta, Rabb semesta alam ya, sekalian alam. Maka ini ayat yang menerangkan tentang bagaimana seorang Muslim dia menerapkan dua prinsip. Ayat ini menerangkan tentang dua prinsip: mensucikan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya sifat dan asmanya Allah adalah sempurna. Makanya di akhir ayatnya, ayat 182, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tentu ayat ini menerangkan tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah dari sifat dan asmanya. Allah Ta'ala dalam ayat ini mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Ta'ala melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan dapat menodai keagungan dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menuturkan asma dan sifatnya, Allah Ta'ala memadukan antara an-nafyu wal isbat.
Nah, ini kaidah juga an-nafyu wal isbat. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah, di dalamnya ada an-nafyu dan juga di dalamnya ada isbat, di dalamnya ada penafian dan juga di dalamnya ada penetapan. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lainnya. Karena itu adalah merupakan jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, jalannya orang-orang yang Allah karunia nikmat, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para as-salihin. Surat An-Nisa ayat 69 ini adalah merupakan tafsir daripada siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa jalan orang-orang yang telah dianugerahkan jalan yang lurus? Maka Allah jawab, orang-orang yang sudah dianugerahkan jalan yang lurus terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah? Nah, ini golongan yang pertama. An'amta 'alaihim. Kita minta agar diberikan jalan yang lurus sebagaimana jalan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, siapa mereka golongan yang telah Allah berikan jalan yang lurus? Yaitu yang pertama, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian orang-orang daripada golongan nabiyyin. Nah, ini orang-orang yang mengikuti jalan orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Wasiddiqin, dan itu juga orang-orang yang jujur di dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, dan orang-orang yang gugur di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Maka kalau kita sekarang ini pengen cari teman yang terbaik di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah para nabi dan rasul. Gimana caranya? Kita pelajari ajaran yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, kita pelajari bagaimana perjuangan para syuhada. Sekalipun mereka secara jasad sudah mati, tetapi secara ruh tidak. Secara amalan dan balasan yang akan Allah berikan kepada mereka tidak. Balhum ahya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mengira dengan mata kalian mereka ini adalah syuhada, sudah mati, tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah mati di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pahala dari kebaikan yang mereka lakukan terus mengalir. Bahkan pahala yang terindah yaitu surga sedang menanti keberadaan mereka, karena orang yang gugur di dalam peperangan tatkala berjihad di jalan Allah, balasannya adalah surga, surga. Dan juga orang-orang soleh inilah dijadikan sebagai teman di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa mendapatkan jalan yang lurus sebagaimana jalan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Kemudian keutamaan daripada tauhid ini sebagai penutup pembahasan kita. Setelah membahas tentang masalah jenis-jenis kekhususan tauhid yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 3 jenis yang dimiliki di dalam pengkhususan tauhid kepada Allah, yaitu adalah rububiyah, uluhiyah, kemudian asma dan sifatnya. Maka penulis selanjutnya membahas di dalam poin ini, yaitu adalah yang menerangkan tentang keutamaan dakwah tauhid. Para dai harus memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid, karena itu adalah dakwah paling utama dan yang paling mulia. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah tauhid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un
wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih daripada 70 cabang atau lebih daripada 60 cabang. Dan cabang yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ini kita sudah pernah membahas, kata ucapan itu bukan hanya lisan. Karena definisi daripada iman apa? Mengucapkan di lisan, diyakini di hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Makanya ketika Sufyan ibn Abdullah atau Abu Amr atau Abu Amrah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi tsummas taqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Dan perkataan iman ini bukan hanya perkataan di lisan, tapi juga diiringi dengan keyakinan yang ada di hati, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan, ditunjukkan dengan perbuatan. Maka sederhananya definisi iman itu adalah qaulun wa amal, qaulun wa amal. Dan yang dimaksud dengan qaul, perkataan itu bukan hanya perkataan lisan tapi juga perkataan hati. Makanya kita sering dikatakan apa? Apa yang kamu bisik-bisik dalam hati? Iya, kamu ngomong dalam hati ya? Kamu jelek-jelekin saya dalam hati ya? Nah, artinya ada perkataan hati, dan perkataan hati ini maksudnya adalah keyakinan, ya, keyakinan yang ada di dalam hati dan ditunjukkan dengan anggota perbuatan. Maka kalimat la ilaha illallah bukan hanya sebatas ucapan, tetapi juga diiringi dengan keyakinan dan ditunjukkan dengan perbuatan anggota tubuh. Wa adanaha, dan cabang yang paling rendah daripada iman yaitu adalah menyingkirkan al-adza, sesuatu yang dapat membahayakan dari tengah jalan. Ya, bukan hanya sekedar menyingkirkan, artinya yang di tengah ditaruh di pinggir, bukan. Artinya benar-benar dihilangkan. Jangan sampai nanti orang ketika melewati jalan tersebut, entah dia melewati di tengah jalan atau dia melewati di tepi jalan, akhirnya dia terinjak al-adza, sesuatu yang dapat membahayakan tersebut. Dia singkirkan, dia hilangkan. Maka ini adalah merupakan bagian daripada keimanan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah merupakan juga salah satu cabang daripada bagian keimanan. Cabang keimanan di antara lainnya adalah rasa malu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama, yaitu tauhid. Artinya cabang-cabang keimanan yang lain akan memberikan manfaat kepada kita ketika cabang yang paling utama ini baik kita miliki. Ketika cabang yang utama ini baik, maka cabang-cabang yang ketika bagian pokok daripada cabang keimanan ini kita baik, maka cabang-cabang setelahnya pun akan menjadi baik. Maka yang harus kita pertama kali perbaiki itu adalah cabang yang paling utama daripada tauhid, yang paling tinggi, yaitu adalah qaulu la ilaha illallah. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwah dan simbol islah, simbol perbaikan untuk keagamaan atau agama umat Islam. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri di atas dakwahan dan simbol islah namun tidak memfokuskan perhatian dan bertolak daripada upaya memperbaiki tauhid, tentunya akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhan dari pokok yang sangat penting tersebut. Maka kita kalau pengen memperbaiki sholat umat, perbaiki tauhidnya. Kita pengen memperbaiki kebersamaan umat, perbaiki tauhidnya. Kita pengen memperbaiki akhlaknya umat, perbaiki akhlak yang paling mulia dahulu, yaitu akhlaknya kepada Allah. Kalau kita pengen umat ini memiliki adab-adab yang indah, lagi terpuji dan mulia, maka perbaikilah adab mereka terlebih dahulu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Kita kalau pengen umat ini baik amalnya, perbaiki dahulu tauhidnya. Ini kita sudah fokus kepada amal-amal, lakukan amalan ini, lakukan amalan itu, dan seterusnya, yang akhirnya karena tauhid cabang iman yang paling utama ini tidak baik, akhirnya melahirkan apa? Penyimpangan dan penyelewengan daripada ajaran yang seharusnya tidak mereka laksanakan di dalam perbuatan mereka kepada Allah, karena menyimpang daripada Al-Quran dan menyimpang daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peran akidah dalam kehidupan amat penting. Maka Nabi SAW selalu menekankan kepada para da'i agar senantiasa mencurahkan perhatian mereka kepadanya dan mengawali dakwah mereka dengannya, seperti yang tercantum dari hadis Mu'ad bin Jabal. Hadis tentang apa ini? Tentang membahas haknya Allah, haqqullah 'alal ibad, haknya Allah yang harusnya ditunaikan oleh manusia, oleh hambanya Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, tauhid adalah kunci pembuka dakwahnya para rasul. Lihat di dalam kitab Madarijus Salikin disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kunci adalah kunci dakwah para rasul, kunci pembuka dakwah para rasul adalah tauhid. Maka kalau ditanya dari apa dakwah itu dimulai, maka jawabannya tauhid. Kalau ditanya pembahasan apa yang harusnya dikaji pertama kali di dalam majelis ilmu, jawabannya adalah tauhid. Ya, jangan pula ini banyak pengurus pengurus kajian, Ustaz, kalau bahas tauhid ini nanti akan timbul pertentangan dan segala macamnya. Yang hadir pertentangan tentunya kita sudah tahu dia adalah ahlul ahwa. Yang timbul pertentangan dia adalah merupakan ahlul syirik. Dia ahlul kufur. Dia banyak melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang bisa bernilai kesyirikan dan kekufuran tanpa dia sadari, karena kebodohan dia tentang masalah tauhid, akhirnya dia terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan ini adalah diantara keburukan ketika dakwah tidak diawali dengan pembahasan tauhid. Kebanyakan kita sudah membahas fadhailul a'mal. Ya, fadhailul a'mal itu apa? Balasan-balasan daripada setiap amal, keutamaan-keutamaan dari setiap amal. Malah seharusnya sebaik-baik amal yang harusnya dibahas yaitu adalah yang berkaitan tentang masalah tauhid, karena amal kita ini kan tujuannya untuk Allah tabaraka wa taala. Lihatlah di akhir Quran surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Kan kita butuh dari setiap amal ini, harapan kita apa? Pengen bertemu dengan Allah. Setiap amal kita yang kita lakukan tujuannya, misinya pasti apa? Dari setiap muslim melakukan amal, ingin berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Hendaknya dia melaksanakan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di akhir ayat Allah katakan hendaknya dia melaksanakan amal soleh, dan tentunya sebaik-baik amal soleh adalah tauhid, karena di ayat selanjutnya atau di lafaz selanjutnya Allah katakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan apapun itu. Maka kunci pembuka dakwah dan amal yang terbaik dari setiap amalan yang dilakukan oleh umat Islam adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Meskipun kesadaran dan sambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan, namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia. Orang yang udah ngaji tauhid aja bisa terjerumus di dalam kekufuran dan kesyirikan, apalagi yang tidak pernah mempelajari tentang masalah tauhid. Kekurangan yang paling jelek adalah kekurangan dalam keikhlasan. Tuh, orang yang udah mengkaji masalah tauhid aja bisa jadi apa? Tidak terdapat keikhlasan. Dia secara ibadahnya adalah ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara harapannya dia pengen ibadah ini diterima, tapi terkadang bercampur dengan penyakit riya, penyakit ujub, penyakit sum'ah, dan ini tidak dinafikan juga terjerumus dilakukan oleh para penuntut ilmu yang sudah mengkaji tentang masalah tauhid bertahun-tahun, tapi tidak menunjukkan bahwasanya dengan dia sudah lama mempelajari tauhid, dia tidak akan terjerumus di dalam riya, tidak terjerumus di dalam sum'ah dan seterusnya. Orang yang sudah mempelajari tauhid aja ada kemungkinan terjerumus di dalam hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan pahala. Sebagaimana ini
nasihat pun juga dikutip oleh penulis Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Amalan Setahun. Di dalam muqaddimah Amalan Setahun pun juga beliau menerangkan demikian. Sekalipun amal kita itu sudah dibangun di atas ilmu, tapi bisa jadi ganjaran pahalanya berbeda, tergantung daripada keikhlasan kita. Bagaimana kita ikhlas di dalam beramal, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebutkan kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari terakhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kondisi umat pada saat itu telah mencapai puncak kekuatan tauhid. Kita tahu Nabi ketika meninggalkan para sahabat, beliau meninggalkan dalam keadaan apa? Sudah memiliki pondasi yang kuat. Puncak-puncaknya dan kuatnya tauhid yaitu adalah tauhidnya para sahabat. Mereka dirayu dengan dunia tidak mempan, dirayu dengan syubhat tidak mempan. Mereka sudah kuat secara ibadahnya, secara ilmunya, secara tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi masih mengkhawatirkan mereka setelah peninggalannya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun takut kalau nanti setelah Nabi wafat mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Dan kita lihat banyak setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga umat Islam di kala itu terjerumus di dalam kesyirikan. Makanya di antara tugas yang pertama kali yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau diangkat sebagai khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Beliau memerangi orang-orang yang murtad. Dan kita lihat Bani Israel ketika Nabi Musa sudah berhasil mengajarkan tauhid, baru ditinggal beberapa puluh hari, 30 sampai 40 hari, balik-balik dari gunung Turi Sinin atau Bukit Sina, balik-balik apa yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam kepada umatnya, mereka menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Bahkan yang mereka sembah itu adalah anak sapi. Anak sapi, padahal mereka sebelum ditinggal itu sudah beriman, balik-balik sudah kufur, sudah syirik. Dan para sahabat pun juga demikian. Kita lihat para sahabat sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga masih diberikan wasiat, yaitu diantaranya apa? Janganlah kalian membangun suatu bangunan untuk kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat sesembahan sebagaimana yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa. Mereka membangun bangunan untuk orang-orang soleh yang akhirnya bangunan tersebut mereka jadikan sebagai tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah kita mentauhidkan Allah, jagalah keikhlasan kita terhadap tauhid kita kepada Allah. Kemudian tentunya sebagai tambahan, teruslah berdoa agar kita dilindungi daripada kesyirikan. Di antara doa yang diajarkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sebagaimana ini doa yang juga dikutip oleh Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Di dalam bukunya ada doa dan wirid. Hendaknya kita berlindung kepada Allah daripada kesyirikan yang kita tidak ketahui, dan juga meminta ampunan kepada Allah dari apa yang tidak kita ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika lima a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini diantara doa yang harusnya kita minta kepada Allah agar kita dilindungi daripada kesyirikan setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa faedah nasihat yang dapat kita bahas dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menguatkan tauhid kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqomah untuk taat kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala fitnah dan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.